Oke, izinkan saya merekam ya. Jadi saya ingin supaya pembelajaran ini kita rekam supaya apa? Agar ada recordnya, ada datanya, ada materialnya yang bisa saya pertanggungjawabkan kepada LSPPI. Jadi teman-teman yang ikut dalam acara ini yang tidak buka kamera ataupun yang tidak bicara ataupun yang hilang hanya cuma sekedar daftar dan kemudian tidak mengikuti dengan baik, ini yang saya khawatirkan akan menjadi pertanyaan ya. Jadi saya berharap semua teman-teman bukan cuma sekedar ikut dan bayar ya, tapi juga aktif dalam diskusi ataupun sharing ini ya. Oke, Rio Loho ini saya punya sahabat senior saya ya, Pak Robi Loho ya, sama-sama di Wanatata. Oke, jadi izinkan saya untuk sharing screen ya, sebentar. Saya sharing screen. Sudah lihat ya? Sudah lihat ya apa yang dalam materi ini ya. Saya akan coba bawakan pemasaran jasa pialang asuransi sertifikat relevan level 5 LSPPI ya. Tapi kemudian lantas bukan cuma sekedar relevan ya, tapi paling tidak saya ingin juga berbagi ilmu. Bukan cuma sekedar untuk sertifikasi ataupun untuk dapat supaya sekedar ada dokumentasi, bukan. Tapi paling tidak Anda pun juga bisa mendapatkan pengetahuan. Nanti film-film ini saya akan cut ya supaya tidak terlalu panjang dan kemudian saya akan upload di YouTube saya dengan judul Guru Asuransi ya, Guru Asuransi. Nanti Anda ikut semua dan Anda bisa lihat dan kemudian Anda bisa belajar lagi lebih jauh karena saya percaya pengetahuan pengalaman itu sangat penting dan kemudian kalau kita ulang-ulang terus-menerus akan menjadi suatu hal yang menetap dalam pikiran kita. Oke, jadi sebelum katakanlah saya ingin masuk ke dalam pemasaran jasa pialang asuransi, saya ingin berbagi ya kepada Anda semua ya. Karena terus saja selama ini yang kita pahami ya teman-teman semua di broker, di agen, dengan perusahaan pialang, dengan perusahaan asuransi ya, semuanya itu apa? Saling bersaing ya, saling bersaing dan bukan cuma bersaing dalam hal pelayanan ataupun term and condition, tapi hampir sebagian besar kita semua pelaku bersaing dalam apa? Dalam harga, dalam premi, adu rendahan. Yang paling kecil itu yang paling menang. Ini yang selama ini terjadi dan kemudian itu yang diharapkan oleh tertanggung. Ya, alhasil apa? Kita punya tarif itu makin lama makin rendah dan kemudian apa? Kita punya fee pun, commission kita sebagai broker itu tidak dihargai. Ya, bahkan ada beberapa broker yang bersedia untuk menerima dengan komisi yang 0%. Ya, nah ini yang saya khawatir Saya khawatir memperburuk citra kita sebagai pialang asuransi karena pialang asuransi mestinya apa? Memberikan nilai tambah, bukan cuma sekedar adu rendah ya, adu kecil preminya ataupun komisinya ya. Jadi saya berharap ini menjadi catatan kita semua bahwasannya ke depan percuma kalau katakanlah kita sekolah tinggi-tinggi sampai S2 atau bahkan sampai S3 kemudian dapat sertifikasi sampai level 7 dan sebelumnya kita ambil CIIB kemudian ujung-ujungnya ngadu rendah, ngadu premi. Ini yang saya khawatir tidak dipahami, tidak dijiwai oleh kita semua para pialang asuransi ya. Jadi saya berharap kita semua berubah paradigma mindset kita. Kita bukan adu premi ya, bukan adu rendah, tapi adu jago dalam service, dalam pelayanan kita ya, baik dalam TC ya, kemudian dalam hal service claim dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sebagai pembuka bahwasannya apa yang saya sampaikan bukanlah cuma sekedar apa yang saya pahami setelah membaca buku, tapi apa yang saya jalani sebagai pialang asuransi ya. Saya berdinas di industri ini sejak tahun 1987 ya. Jadi April 13 bulan depan saya sudah 36 tahun dan kemudian saya perjalanan panjang saya di sebuah broker, saya sebut aja langsung namanya ya, di Mitra Iswara selama 3 tahun pertama, kemudian saya ke Tokyo Marine, ke Wanatata, ke Allianz Utama, ya, kemudian saya ke Danamon Insurance Broker dan Danamon Asuransi, kemudian ke AGF, kemudian saya pindah ke Chiyoda, setelah Chiyoda saya masuk ke Ultramas yang akhirnya jadi Howden saat ini, dan kemudian tahun 2002 saya bikin sendiri antara Insurance Broker, dan kemudian tahun 2017
saya pensiun dini sebagai managing director setelah 15 tahun ya sebagai MD di sana, dan kemudian saya minta pensiun dini dari pemegang saham, dan kemudian mereka minta saya tetap jadi komisaris utama di Antara. Jadi saat ini saya sebagai edukator, saya senang sekali mengajar, dan saya tetap menulis buku juga, dan saya ingin berbagi apapun kepada semua khalayak ramai. Jadi pengetahuan ini sangat penting buat Anda semua, jadi tolong simaklah baik-baik ya, karena bagaimanapun juga ini untuk Anda semua, bukan untuk saya, karena saya hanya tugasnya untuk berbagi apa yang saya alami dan saya terima selama ini. Oke, kita akan mau coba mulai ya, dan kalau misalnya Anda mau bertanya, silakan ya, tinggal putus saja, nggak usah sampai tunggu materi selesai. Oke, ini level 5, ya kita katanya kembali kepada SKKNI yang sebelumnya 2013, pada waktu pembentukan SKKNI 2013, saya bersama-sama dengan Pak Haryanto dan juga Pak siapa lagi, Pak Miko ya membuat SKKNI 2013. Di waktu itu zamannya masih Kementerian Keuangan Biro Perasuransian ya, dan ternyata saat ini masih dipakai, dan kemudian akan dirubah, tetapi SKKNI yang baru itu 2019 kelihatannya masih banyak hal yang perlu dibenahi, makanya setelah itu Pak Dede minta akan dipakai lagi 2013 ini. Oke. Kemudian memberikan layanan dalam kepialangan asuransi. Oke, memberikan layanan dalam kepialangan asuransi. Sebelum katakanlah kita mau memberikan layanan, kita pun juga mesti memahami siapa kita, ya, apa peran kita, ya, dan apa yang mesti kita lakukan kepada siapa. Nah, itu kita mesti coba gali lebih jauh, dan saya percaya mungkin hanya sebagian kecil teman-teman di broker yang memahami hal ini, dan mungkin juga mereka sudah lupa setelah mereka menjalani puluhan tahun sebagai profesi broker ya. Oke, tantangan saat ini, tantangannya. Jadi sebelum kita masuk, kita ingin coba lihat tantangan ya. Saat ini masyarakat Indonesia ya masih sedikit yang mengenal profesi pialang asuransi ya. Mereka lebih mengenal profesi apa? Pialang saham ataupun agen asuransi ya. Jadi kalau kata masyarakat datang ya dengar kita pialang asuransi, dia mesti pelan-pelan dulu tuh, mesti dua langkah yang kita mau coba jelaskan ya. Kalau mereka agen asuransi, mereka sudah noted ya, mereka sudah paham agen asuransi. Tapi pialang asuransi itu mesti kita punya pekerjaan memang agak panjang ya, tidak cuma satu langkah, mestinya 2 langkah ya. Jadi itu tantangan yang ada. Kemudian juga proses dan tahapan pemasaran jasa asuransi memerlukan waktu yang lebih lama dan lebih sabar. Karena selama ini terus saja banyak pemasar-pemasar kita, terutama agen asuransi maupun pemasar langsung yang ada di perusahaan asuransi, itu seakan-akan ingin cepat jualan, ingin cepat close, ingin cepat dapat komisi. Supaya apa? Supaya bisa kejar lagi target yang lain. Nah, ini yang saya khawatir. Kenapa? Karena kita mempersiapkan nasabah untuk dapat memahami jasa kita, memahami produk asuransi, itu takes time, ya, tidak bisa sebentar. Sehingga apa? Kita betul-betul mesti apa? Mesti memerlukan waktu dan perlu effort yang panjang mempersiapkan diri nasabah ataupun kita punya calon tetanggung ini dengan baik, ya. Jadi mohon jangan menjual asuransi atau menjual jasa pialang asuransi itu seperti kita menjual pulsa telepon atau menjual handphone, ya. Karena nanti kita coba pahami, asuransi itu bukan suatu produk yang mestinya apa? Mesti bisa cepat dijual, enggak. Ini perlu waktu. Kayak ibarat kita mau cocok tanam, mau nanam padi, kan sawahnya kan kita apa? Mesti mempersiapkan terlebih dahulu. Ya, kita bajak dulu tanahnya itu supaya dia gembur, supaya dia siap ya. Beberapa waktu setelah itu baru ditanam. Bukan lantas kita bajak kita langsung tanam, enggak. Perlu waktu. Begitupun juga dengan asuransi. Ya, jadi kita perlu sabar. Kemudian ini yang paling penting ya, karena terus saja banyak sekali di pasaran itu bahwasannya kita nih sesama broker kadang kala saling menjelekkan, saling menjatuhkan, ya, bahkan oleh profesional yang senior sekalipun. Ya, saya pernah mendengar beberapa kali, tapi saya nggak usah sebut namanya, sebagai seorang profesional broker, ya, mestinya apa? Kita tidak boleh menjatuhkan, mendiskreditkan pihak lain, ya. Kalau katakanlah kita punya kelebihan, itulah yang kita angkat, kita tingkatkan, kita naikkan, bukan kekurangan orang, bukan hal-hal yang negatif orang lain punya. Cukup ya. Jadi intinya apa? Kita tidak boleh kita tidak boleh menjelekkan ataupun mendiskreditkan orang lain. Ya, kenapa? Karena bila mana suatu ketika kita mendiskreditkan orang lain, maka itu merupakan cermin buat kita.
ya nasabah akan melihat, wah ternyata kualitas kita sebagai profesional broker cuman hanya bisa menjelekkan orang lain. Ya, itu yang tolong dipahami oleh teman-teman supaya kita bisa menjadi seorang profesional broker yang betul-betul punya etik ya. Oke. Ada 8 subtopik ya, subtopik pemasaran jasa piutang asuransi yang akan kita bahas hingga jam 5 sore nanti ya. Nanti di tengah-tengah kita akan break ya, mungkin jam 3:30 ya. Break selama 10 menit ya. Jadi kita akan coba bagi. Ya, oke, kita akan coba lihat the people and the market. Oke. The people ataupun masyarakat. Bagaimana masyarakat kita di luar sana? Seperti kita ketahui bersama bahwasannya tingkat pendidikan mereka hingga saat ini ya masih cukup rendah ya. Mungkin saat ini sudah rata-rata SMA, dulu mungkin SMP, sekarang sudah SMA. Mungkin ke depan nanti pelan-pelan akan D3 ya, karena saat ini semakin banyak orang menyadari bahwasanya pendidikan itu penting. Ya, pendidikan itu penting untuk apa? Untuk mempersiapkan masa depan mereka. Tetapi pada dasarnya saat ini masih rata-rata di bawah ya. Belum 50% pendidikan kita punya rakyat ini udah di atas D3 ya, masih di bawah D3. Ya, jadi ini yang saya pikir perlu waktu ya, karena bagaimanapun juga calon tertanggung ataupun konsumen yang tingkat pendidikannya tidak tinggi ya tentu akan sulit untuk menjadi kita punya customer ataupun klien kita ya, dan perlu waktu yang panjang untuk dapat menjelaskan. Syukurlah bahwasannya setelah adanya kurikulum yang dimasukkan materi-materi asuransi mulai di bangku SMP SMA kalau tidak salah ya, kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, ada materi-materi asuransi dimasukkan di sana ya. Saya percaya Anda semua belum pernah mendapatkan materi asuransi di bangku sekolah, betul ya? Jadi tidak ada materi, sehingga apa? Sehingga tiba-tiba setelah lulus kuliah baru ada asuransi. Nah, itu terlambat ya. Mestinya sejak kecil, sejak di bangku sekolah, asuransi itu dikenalkan, sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita. Tapi Indonesia belum ya. Jadi akhirnya apa? Kita perlu banyak waktu untuk dapat melakukan pendidikan ataupun edukasi. Oke. Ada sebagian orang di sana yang memiliki pandangan bahwasannya asuransi itu tidak ataupun belum perlu ya. Banyak bilang, wah itu kalau kamu berasuransi kamu tidak percaya sama Tuhan. Ya, kamu berasuransi itu sama juga dengan apa? Hal-hal yang tidak tidak baik lah ya. Jadi itu pandangan-pandangan mereka. Ya tidak salah ya, kita jangan menjudge pandangan mereka karena mereka belum paham. Sehingga apa? Kita perlu apa? Perlu edukasi lagi, perlu pelan-pelan ya. Bahkan ada sebagian yang sangat-sangat frontal ya, dia bilang asuransi itu judi. Mungkin sini nanti ada ya, asuransi judi atau apapun ya. Jadi itu yang katakan kita harus coba pelan-pelan. Ini banyak rumput-rumput, banyak alang-alang, kita mesti pinggirkan terlebih dahulu ya, supaya tanahnya itu siap untuk dibajak. Nah, kemudian saat ini masyarakat Indonesia sebagian besar masih pendapatannya relatif rendah ya, dan kemudian juga ada yang tidak tetap ya. Syukurlah bahwasannya kita saat ini banyak yang sudah mulai jadi pegawai yang kemudian pendapatannya sudah lumayan baik ya. Tapi kemudian setelah adanya COVID-19 ini ya semuanya berubah lagi. Ya berubah lagi. Jadi semuanya mengalami kemunduran. Ada lagi perang Ukraina dan Rusia, semuanya mundur lagi. Ya, jadi saat ini terus saja kita pun juga mesti berhati-hati bertahan ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dan kemudian menjaga kita punya kemampuan ekonomi. Jangan sampai kita sendiri pun juga mengalami ya turbulensi terkait dengan ekonomi keluarga. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik. Kemudian dengan adanya semua itu ya, kita pahami bahwa literasi orang Indonesia terkait dengan asuransi masih sangat-sangat rendah. Oke, itu poinnya. Tetapi kemudian apa dan siapa yang melakukan literasi ini? Siapa yang melakukan edukasi? Ada nggak? Kita sebagai praktisi, kita sebagai asosiasi, kita sebagai industri, ya melakukan edukasi secara berkesinambungan terus-menerus, tidak henti, ya sepanjang tahun. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat, awareness masyarakat, sehingga apa? Sehingga masyarakat paham dan kemudian oh iya ternyata saya butuh ya. Nah ini yang saya khawatir tidak dilakukan oleh industri, oleh kita semua.
Alhasil apa? Nasabah nggak tumbuh-tumbuh, kuenya itu saja. Siapa yang mestinya melakukan literasi ataupun edukasi ini? Kita semua. Kita semua harus melakukan tingkat literasi edukasi. Makanya oleh sebab itu, semenjak tahun ini, sebetulnya semenjak September tahun lalu ya, saya membuat YouTube channel dengan judul Guru Asuransi. Kenapa? Karena saya gemas, saya prihatin dengan kita semua gitu loh. Kita semua ini semuanya tuh cuma cari nafkah tok, nyari uang, tapi tidak meninggalkan legacy kepada industri ini. Ya, bahkan yang senior-senior sekalipun juga sudah cukup kaya, ya sudah cukup hebat, tapi apa? Tidak meninggalkan legacy. Nah, kita semua yang muda-muda inilah, ya saya mungkin tidak muda lagi, saya usia 56, Anda yang masih mungkin 30-an awal ataupun 30-an sebelum 30, Anda masih punya waktu. Ayo kita tingkatkan literasi masyarakat Indonesia supaya apa? Supaya industri kita semakin apa? Semakin bertumbuh. Makanya kenapa penetrasi kita rendah, di bawah 5%, bahkan mungkin 1-2% penetrasi asuransi Indonesia. Ya, kenapa? Karena tadi kita lupa melakukan pekerjaan rumah kita. Kita sibuk mencari uang. Nah, kemudian masyarakat kita, ya, masyarakat kita ini serakah, ya. Ya mungkin kenapa? Karena tingkat pendidikan mereka masih rendah. Ya, serakah dan memenang sendiri. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali investasi bodong, ya, yang apa? Yang terjadi. Ini yang saya khawatir masyarakat kita ini hanya melihat dunia ini hanya berdasarkan sosial media, ya. Sosial media kita pun juga terus saja selama ini banyak yang flexing, banyak yang hedonis, banyak hal-hal yang negatif ya daripada yang positif, ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka terjebak ya mengikuti arus dan kemudian memasukkan mereka punya uang ya dalam berbagai macam modus penipuan dan segala macam. Nah, dan kemudian ini yang dimanfaatkan oleh sebagian dari kita yang menjual produk asuransi yang berbalut investasi. Entah itu di lapangan ataupun di kantor-kantor bank, ya. Jadi mereka menawarkan, "Pak, ini ada tabungan yang bunganya lebih besar daripada tabungan di bank." Padahal produk apa? Produk unit link atau PID, ya. Nah, jadi karena tingkat keserakan masyarakat luas ini ditanggapi dan dilihat sebagai peluang oleh kita, termasuk saya, ya, akhirnya apa? Bikinlah produk tadi, asuransi berbalut investasi, ya. Nyata-nyatanya babak belur, ya, babak belur saat ini kan. Buktinya Jiwasraya, ya, banyak bank-bank yang kerjasama dengan Jiwasraya, akhirnya apa? Terpaksa kecewa nasabahnya. Padahal bank tersebut menganjurkan, orang-orang yang bank tersebut menganjurkan, "Pak, daripada Bapak taruh di deposito, bunganya cuma 4%, mendingan ke ini Pak, produk ini Pak, JS Plan Pak, ya, bunganya 9%, ya, dan kemudian apa? Plus asuransi pula, dan dijamin pemerintah Pak. Kenapa? Karena plat merah." Wow, akhirnya semua terjebak, ya. Ini yang saya bilang bahaya sekali, ya. Tidak dijelaskan dengan detail, kita memanfaatkan keawaman masyarakat luas, ya, tidak menjelaskan risiko-risikonya dan kemudian berbagai macam biaya. Alhasil apa? Masuklah semuanya ke lubang lumpur, ya. Begitu banyak nasabah-nasabah kita yang adanya di mana di berbagai jenis polis, ya. Dan memenang sendiri. Mereka nasabah ini kadang-kadang apa? Mereka tuh bodoh, tapi mereka tuh seakan-akan merasa dikorbankan. Saya korban, saya dibodohin segala macam. Ya kenapa lu mau dibodohin? Kan mesti apa? Maka mesti belajar, ya. Sebelum mereka memutuskan sesuatu hal, maka apa? Mesti pahamin dulu. Ya jangan sampai percaya begitu saja. Nah, ini yang begini lagi, malas membaca. Coba. Saya percaya bukan cuma nasabah saja, mungkin Anda semua, ya, Anda semua saat ini sudah punya polis asuransi, ya. Siapa yang sudah punya polis asuransi, angkat tangan? Oke. Anda pernah baca nggak polis Anda dari depan pasal pertama sampai belakang pasal terakhir? Pernah baca nggak? Ada yang bilang enggak, ada yang enggak kan, geleng-geleng. Bagaimana mungkin kita mengharapkan orang lain di luar sana, ya, membaca polis kita sendiri? Enggak, ya itu sama lah, karena kita merupakan apa? Bagian daripada masyarakat. Nah, pada saat kita terjadi klaim, barulah berusaha untuk memahami. Sebagian besar masyarakat kita membeli polis itu cuma sekedar membeli.
tidak memahami apa yang mereka beli. Mereka sudah membayar premi, kemudian polisi disimpan dalam laci. Setelah selesai, ya ada klaim, barulah mereka baca polisnya, betul apa enggak, terjadi apa enggak, klaim apa, dijamin apa enggak dia punya risikonya. Ya, itu yang terjadi kalau misal tidak terjamin, maka marah-marah. Menyalahkan siapa? Menyalahkan penjual, menyalahkan pialang asuransi, menyalahkan perusahaan asuransi. Ini yang terjadi ya. Jadi kita mesti ini apa sifat-sifat ataupun karakteristik daripada masyarakat kita, sehingga Anda sebagai pialang asuransi betul-betul mesti memahami ya, jangan sampai Anda pun juga memanfaatkan kelemahan mereka karena Anda bukanlah berpihak kepada orang lain, tapi Anda berpihak kepada nasabah. Nah, ini mudah dibohongi ya. Mudah dibohongi karena percaya dan tidak mau dikatakan bodoh ya. Saat ini sebagian besar polis-polis asuransi ya, polis-polis asuransi dijual oleh orang dekat. Kenapa? Karena para agen itu yang dilatih di kelas-kelas perusahaan asuransi maupun agency office, dilatih ya, kemudian apa? Setelah dilatih 2-3 hari, maka apa? Diminta untuk menuliskan 100 nama kerabat, anggota keluarga, teman dekat ya yang mereka miliki, 100 nama. Orang tua, papa, mama, adik, kakak, ipar, tulis, om, tante, semua ditulis 100 nama. Ya. Kemudian setelah itu kenapa? Karena dengan menjual ataupun menawarkan kepada orang yang terdekat yang kenal dengan kita, tentunya apa? Maka apa? Lebih percaya. Ya. Lebih percaya, masih percaya tidak mungkin agen ataupun penjual tersebut membohongi saya. Ya. Mudah percaya. Padahal sesungguhnya agen tersebut pun juga tidak paham apa yang dia jual. Kenapa? Karena cuma dilatih 2-3 hari, ngerti apa? Ya jadi apa? Orang buta menuntun orang buta. Ini yang terjadi. Alhasil apa? Alhasil hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan itu bisa pecah, bisa pisah, bisa renggang. Ya, ini yang terjadi. Saya langsung dapatkan dari saya punya sahabat. Dia membeli produk unit link dari adik iparnya. Ya, beliau adalah dosen di Trisakti. Dia beli dari orang Batak, saya nggak sebut namanya. Dia beli polis unit link dari adik iparnya. Ya karena percaya dong, adik istrinya kan, adik istrinya. Dia percaya dong. Nggak taunya apa yang dijelaskan oleh adik iparnya ini itu semuanya tidak benar. Dan dia mengalami kerugian berapa? Ratusan juta. Oke, ratusan juta. Kemudian apa yang dia ingin lakukan? Dia ingin menuntut adik iparnya di kepolisian. Oke. Nah, kemudian istrinya bilang, "Abang, kalau kau menuntut adikku, kita cerai saja." Ini yang terjadi, ya. Wow, jadi apa? Asuransi itu apa? Menceraikan manusia, menceraikan suami istri. Bayangkan. Jadi bukannya asuransi itu memberikan manfaat kebaikan, tapi apa? Banyak mudaratnya. Kenapa? Karena salah dijual. Yang jual pun juga tidak paham. Oke, ini kondisi yang ada di dalam masyarakat. Sehingga Anda sebagai pialang asuransi harus betul-betul memahami, jangan sampai Anda memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada. Justru sebaliknya, Anda empowering mereka karena Anda yang expert ya. Tapi Anda pun juga harus kompeten. Jangan cuma sekedar berlatih setahun 2 tahun Anda langsung melihat Anda paham, Anda cuma belajar klausul cuma sebentar Anda merasa lebih hebat. Come on, tidak ya. Anda tuh minimum 3 tahun Anda baca polis dengan baik, 3 tahun barulah Anda merasa oke. Tapi kalau di bawah itu, sebelum 3 tahun, maaf, Anda tuh masih baru pemula, new entrant ya. Oke. Kalau misalnya Anda mau tanya, silakan ya. Kemudian apa? Mau premi kembali dan tidak hangus. Ini yang ditawarkan ya. Ini ditawarkan oleh siapa? Oleh para agen, para penjual di sana, ya. Karena kita punya masyarakat ini, wah kalau bayar premi, gua hangus dong, hilang dong. Percuma gua bayar premi asuransi, nggak ada manfaatnya, sia-sia. Itu dalam sebagian benak masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena mereka nggak paham ya bahwa premi asuransi itu apa tujuannya? Adalah untuk membayar proteksi. Kalau lu mengalami klaim, mengalami musibah, barulah proteksi tersebut keluar. Kalau nggak ada musibah, ya syukur alhamdulillah. Lu aman-aman aja kan?
Nah, ini yang tidak dipahami. Dan kemudian premi yang dikumpulkan digunakan apa? Untuk membayar mereka yang mengalami musibah. Nah, coba tawarkan kepada mereka, Bapak mau premi Bapak hangus, ya, dan Bapak tidak mengalami musibah, atau Bapak mau Bapak mengalami musibah dan Bapak menerima penggantian? Suruh pilih aja. Saya percaya pasti orang yang wajar, yang logis, yang sehat akalnya memilih apa? Preminya hangus dan tidak mengalami musibah. Itu. Tapi bisa saja nanti ke depan Anda mendapati nasabah Anda apa? Ingin apa? Menikmati klaim asuransi. Mungkin ada. Mungkin ada ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Lewat ya? Sip, aman ya? Oke, apa sebetulnya saat ini mereka butuhkan? Apa yang masyarakat butuhkan? Kalau tadi misalnya mereka tidak aman membeli produk asuransi, ya, mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak tahu apa risiko yang mereka hadapi dan bagaimana menetapkan uang pertanggungan, jenis risiko apa saja atau bahaya apa saja yang mesti mereka beli, kepada perusahaan asuransi mana mereka mesti beli, pada harga berapa, dan bagaimana bila mana terjadi nanti ada klaim, apa yang harus saya lakukan, dokumentasi klaim apa saja yang saya mesti siapkan. Begitu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh masyarakat ataupun nasabah. Ya, jadi masyarakat itu perlu dibantu. Jadi apa? Mereka perlu apa? Partner yang bisa dipercaya. Ya, mereka butuh partner yang bisa dipercaya. Dan membangun kepercayaan ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Ya, mungkin perlu 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun, bahkan mungkin lebih. Ya, coba aja Anda tanya kepada diri Anda, berapa lama Anda mendapatkan kepercayaan dari pasangan Anda? Ya, sampai pasangan Anda, ya, saya bersedia. Kan perlu waktu, ya. Jadi itu mereka butuh partner yang bisa dipercaya. Tentunya selain bisa dipercaya, bukan cuma hanya jujur, ya, bukan cuma jujur, tapi apa? Anda harus apa? Anda harus kompeten dalam bidang Anda, ya. Kalau Anda jujur saja tidak kompeten, percuma. Akhirnya apa? Nggak ada gunanya. Paham ya? Jadi Anda harus kompeten dalam bidang Anda agar apa? Kemampuan Anda membantu mereka dapat terwujud. Kan Anda membantu mereka untuk mendapatkan apapun yang mereka butuhkan. Tanpa kompetensi, Anda tidak bisa melakukan apa yang Anda ingin lakukan buat mereka, dan mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari Anda. Jadi Anda harus kompeten, ya, dan Anda harus apa? Berintegritas, reliable partner, ya. Itu poinnya. Jadi ini kondisi masyarakat Indonesia supaya Anda bisa pahami sebagai dasar, ya, supaya Anda tidak salah melangkah. Dan saya percaya mungkin Anda yang pernah menempuh pendidikan di tempat lain, ini mungkin kali pertama, ya. Oke. Pasar. Kan Anda saat ini sebagai pemasar ataupun sebagai pialang yang mungkin ada yang di bagian klaim, ada mungkin ada di bagian pemasar. Kita punya pasar, siapa aja sih pasar kita? Mungkin Willis sudah punya captive, mungkin beberapa teman-teman juga sudah punya captive, tapi kan captive itu kan bisa saja suatu ketika bukanlah captive lagi, ya. Ya, seperti kita tahu, kita punya nasabah, masyarakat ataupun yang calon prospek kita, ada BUMN, ada BUMD. Nah, tapi kemudian kalau BUMN ini kan Anda tahu bahwasannya dia punya apa? Punya grup, ya, punya in-house. Kayak misalnya, maaf, untuk BUMN asuransi mana? Ada Jasindo, ya. Ada siapa lagi? Ada Askrindo, ada ASEI, ya. Ada beberapa asuransi-asuransi yang dimiliki oleh BUMN dan kemudian mereka harus melayani sesama BUMN. Oke? Itu, tapi bukanlah tidak mungkin Anda mendapatkan bisnis dari BUMN, ya, karena bisa saja mereka tidak puas dengan pelayanan asuransi BUMN. Tetapi harus Anda pahami, perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik-baik. Seringkali bermain dengan BUMN ini seringkali tidaklah bisa bersih sebersih kita bermain dengan swasta. Seringkali mereka karena punya posisi di tempat basah di situ, mereka sebagai pimpinan, kan mereka pun juga jadi pimpinan tidak lama, maka dikontrak
3-5 tahun ganti pemimpin, ganti lagi ya orang sana. Jadi mereka kadang-kadang apa? Memanfaatkan posisi mereka untuk apa? Creating money. Bahkan ada juga beberapa pimpinan di BUMN ya, itu adalah orang apa? Orang partai. Ya, orang partai. Sehingga apa? Sehingga apa? Mereka apa? Berusaha apa? Untuk mencari dana ya. Nah, ini yang saya khawatirkan sebagai pialang asuransi bisa saja Anda digunakan sebagai vehicle, sebagai alat untuk apa? Melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Jangan sampai Anda terlibat dalam sesuatu yang tidak benar dan menyalahi aturan GCG ataupun menyalahi aturan korupsi, anti pencucian uang dan segala macam. Anda mesti perhatikan baik-baik tuh. Ya, Anda jangan cuma sekedar mendapatkan bisnis besar, tapi kemudian suatu ketika Anda kena KPK. Itu perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik ya. Karena sudah ada beberapa 2 atau 3 broker yang terlibat dengan BUMN sebagai vehicle dan kemudian saat ini ya bermasalah. Ya, kerjaannya bolak-balik pengadilan dan itu tidak boleh terjadi kepada Anda. Oke? Nah, sama halnya dengan BUMN juga, BUMD ya. Karena biasanya yang pemimpin daerah adalah apa? Orang partai ya. Sekali lagi, ini kalau bau partai pasti bau-baunya agak amis ya, bau amis. Jadi tolong Anda berhati-hati dengan 2 hal ini, BUMD maupun BUMN ya. Oke, clear ya? Tapi kalau Anda mau main silahkan, tapi Anda betul-betul rambu. Bagian legal Anda mesti kuat, bagian risk management Anda kuat, bagian compliance Anda mesti kuat, dan internal audit mesti masuk dari sana supaya jangan sampai apa? Jangan sampai kita cuma main satu company kemudian bubarlah satu perusahaan kita. Jangan ya, sayang sekali. Oke. Kemudian konglomerat. Anda tahu bahwasannya di Indonesia ada grup usaha ya yang sudah dikuasai oleh para konglomerat kita ya. Saya langsung sebut aja namanya nggak apa-apa. Sinarmas ya, maka sudah punya broker, sudah punya insurance company, sudah punya reinsurance broker, sudah punya reinsurance company ya. Itu semuanya dari depan sampai belakang sudah diatur ya. Otomatis ya grup Sinarmas sudah sama mereka. Oke. Kemudian siapa lagi? Ada Indomobil, ya Indomobil. Siapa yang punya? Misalnya Indosurance, ya. Kemudian dengan Aca, ya. Mungkin ada Ibure juga ada, ya. Jadi Anda mesti perhatikan lagi. Kemudian siapa lagi yang grup konglomerat? Misalnya Astra, dia sudah punya asuransi Astra. Apakah mereka punya broker? Saya nggak dengar, saya belum pernah dengar ya. Tapi selama ini grup-grup Astra tidak lewat broker, dia langsung ke Astranya semua ya, ke Astra Buana ya. Nah. Jadi Anda harus apa? Harus betul-betul perhatikan ya siapa sudah megang apa. Kalau katakanlah supaya apa? Supaya Anda punya effort itu tidak sia-sia. Anda punya waktu, Anda punya talent, Anda punya energi, tidak Anda apa? Tidak Anda kejar kepada perusahaan tersebut, ya. Sayang sekali. Begitu juga dengan multinational companies, ya. Kayak Willis, mungkin Willis ataupun Mars ataupun mungkin siapa lagi Aeon sudah punya multinational company, sehingga kalau katakan misalnya di luarnya sudah ada dia pakai broker mana kayak misalnya Goodyear ataupun Coca-Cola ya sudah pakai siapa dan tentunya di Indonesia pakai itu ya sudah di lock ya sudah dikunci sehingga Anda tidak perlu capek-capek ya capek-capek mengejar itu. Sama juga halnya dengan Japanese account ya Japanese account. Saya pernah mengerjakan Japanese account, mengejar Japanese account ya dan saya bisa memberikan harga yang terbaik untuk Japanese account. Ujung-ujungnya mereka tetap setia sama Japanese Insurance Company, tidak lewat broker ya. Jadi ini tipikal, saya nggak tahu teman-teman punya pengalaman nggak dengan Japanese account ya. Apakah ada Japanese account di tempat Anda walaupun Anda bukan perusahaan Jepang? Mungkin ada, mungkin nggak ya. Oke. Kemudian others. Ya, others ini tentunya selain di atas itu ya, Anda bisa coba menggali lebih jauh apa pasar-pasarnya. Berarti apa? Yang selain BUMN, selain BUMD, selain konglomerat, selain MNC. Ya, berarti ada yang lain. Nah, Anda pintar-pintarlah mencari, baik itu consumer maupun retail. Atau baik itu corporate maupun consumer. Ya. Nah, saya berharap kita ini tidak bersaing dalam harga. Tidak bersaing dalam harga. Ya. Cukupkan bermain dalam harga ya kita bermain dalam hal service dan hal TC. Oke, sampai di sini Anda pertanyaan dari Anda? Ada pertanyaan? Nggak ada, langsung
Kalau mau tanya langsung aja hands up atau raise hand. Kok ada hands up lah, raise hand. Oke, nggak ada ya? Sementara nggak ada lo ya. Saya lanjutkan. Ya, saya lanjutkan part 2. Disaster. Apa itu disaster? Nah, ini masalah. Ya, event terjadi pada asuransi jiwa. Ya. Jiwasraya, Bumi Putra, Warna Arta, Kresna Life, ya, dan 3 perusahaan joint venture asing yang menjual unit link. Sebelumnya kita tahu bahwasannya ada asuransi apa? Asuransi apa? Asuransi Raya, asuransi Himalaya, asuransi MAA, yang general ya. Semuanya apa? Bermasalah. Ya. Nah, sekarang kita pahami bersama bahwasan masyarakat saat ini sangat marah, sangat kecewa, sangat tanda petik benci dengan namanya asuransi. Bahkan saya langsung sebut namanya aja, Pak Frans Wiono. Saya punya senior ya, yang kerja di World Bank saat ini. Pada saat beliau sedang mengajarkan edukasi dengan grupnya OJK di sebuah daerah di Jawa Tengah, ya, beliau mencoba mendekati seorang bapak. Beliau menyampaikan kepada bapak itu, saya dari asuransi, saya ingin mengajarkan asuransi. Bapak itu ngomong apa? Oh, asu. Sampai sejauh itu, ya, sampai sejauh itu dendamnya, dengkinya masyarakat Indonesia menyebut asuransi dengan cukup asu. Ini yang saya khawatir, ya, sebagian besar korban-korban tersebut masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa kemarahan, kekecewaan dengan siapa? Dengan industri kita. Lantas, apa yang kita harus lakukan? Apa? Kita cuma diam-diam saja atau kita melakukan semacam turn back atau apa ya? Kalau bahasa polisi apa tuh? Turn back ya apa? Fight back atau apa ya? Itu atau apa? Nah, jadi ini yang katakanlah kita harus pahami bahwasannya saat ini di tengah-tengah kita banyak sekali korban asuransi, ya, korban asuransi. Nah, kemudian apa yang terjadi? What's going on? Apa yang terjadi? Sebetulnya mereka tuh salah membeli atau salah ditawarkan. Ada mis-selling ataupun mis-buying, ya. Penjual dididik dengan tidak pas. Coba, mungkin teman-teman pernah punya pengalaman, pernah mengikuti pendidikan di sebuah kelas-kelas rekrutmen asuransi, agen asuransi. Pernah nggak? Kalau misalnya Anda pernah mengikuti, mungkin suatu ketika bolehlah Anda ingin mendaftar sebagai agen asuransi. Mendaftar aja sebagai agen asuransi. Anda ikuti saja pendidikan, pelatihan yang diadakan, yang diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Coba Anda dengarkan. Apa yang mereka ajarkan? Apa yang mereka sampaikan? Materi ajar apa yang mereka berikan pada Anda semua? Saya percaya agen-agen tersebut dididik dengan tidak pas. Baik itu materinya, baik itu materi ajarnya dan cara pengajarannya, kemudian dengan durasi yang singkat, ya. Alhasil terjadilah saat ini. Ya, terjadilah saat ini bencana ketidakpercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian secara umum, ya. Walaupun asuransi umum tidak terlibat, tidak bermasalah, ya, tidak terkait dengan unit link tadi, Pak Idi. Nah, makanya oleh sebab itu Anda bisa cek ya buku saya yang berjudul Jangan Beli Unit Link, ya. Anda tulis tuh, Jangan Beli Unit Link, tahun 2009 saya tuliskan. Kemudian buku saya tahun 2022, tahun lalu, berjudul Dosa-dosa Unit Link, ya. Saya penulis buku dan saya senang sekali mengajar dan menulis buku. Untuk apa? Untuk saya tinggalkan sesuatu kepada dunia ini. Nah, jadi saya melihat bahwasannya terjadi kesalahan-kesalahan pendidikan, rekrutmen dan pelatihan segala macam yang ada di industri perasuransian, ya. Dan saya menengarai pada buku saya tahun 2009 tersebut, saya menengarai adanya mis-selling, ya, adanya mis-selling. Ya, ternyata OJK pada waktu kajian tahun 2017, ya, mereka menyatakan bahwa memang terjadi mis-selling tahun 2017, ya, terjadi mis-selling. Ya, tetapi
Apa yang dilakukan? Saya tidak tahu. Dan mis-selling masih terus terjadi hingga tahun 2022 kemarin. Apakah saat ini sudah bersih dari mis-selling? Saya agak ragu. Ya, jadi mengapa Anda harus tetap menjadi pialang asuransi? Karena pialang asuransi akan apa? Akan membantu masyarakat luas ya. Oke, what's going on? Ini kita sudah jawab ya. Jadi bagaimana? Kemudian ini satu tantangan. Kalau saya sih merupakan suatu tantangan. Dalam setiap situasi apapun selalu ada peluang, ada tantangan. Tapi tentunya apa? Mengambil manfaat yang baik ya, dengan cara yang baik pula. Ya, jadi saat ini masyarakat Indonesia punya ketidakpercayaan, dan kemudian pada waktu mereka menyampaikan ketidakpercayaan tersebut, saya berhadapan dengan mereka, saya sampaikan, ya memang itu ada, dan saya mengakui, menerima itu sebagai suatu fakta, ya. Tapi ada juga mungkin beberapa yang tidak mengakui, wah COVID itu tidak ada COVID, kan gitu. Banyak juga yang masih sanksi dengan adanya COVID. Begitu halnya juga dengan tadi mis-selling. Masih ada beberapa kita, oh nggak ada mis-selling, ada lo goblok aja. Nasabah yang salah dengar lo, ya gitu. Makanya mengapa saat ini OJK mengharuskan perekaman pada waktu penjelasan pemasaran polis PAID. Nah, saya pun juga tidak setuju ya asuransi umum mau menjual PAID ataupun unit link. Saya tidak setuju. Mengapa? Permasalahan itu begitu besar saat ini di asuransi jiwa. Itu pun juga belum dibenahi. Sekarang asuransi umum mau masuk ke produk PAID. Come on. Jagoannya aja masih babak belur, masih belum beres di sana asuransi jiwa. Asuransi umum mau masuk juga. Saya bilang jangan. Saya menentang. Ya, saya Andreas Fedivilor menentang asuransi umum menjual PAID. Kenapa? Masih banyak produk-produk asuransi lain yang masih bisa kita tawarkan. Ya, tidak perlu adanya investasi. Karena kenapa? Dengan memasukkan investasi ke dalam produk asuransi, artinya apa? Menambah tingkat risiko. Sementara asuransi apa? Menghindari risiko, mentransfer risiko. Nah, sekarang memasukkan unsur risiko ke dalam produk asuransi, itu artinya apa? Artinya tidak matching ini logikanya, ya. Jadi asuransi adalah apa? Transfer of risk kan? Nah, sekarang kita masukin lagi investasi ke dalam produk asuransi. Artinya apa? Memasukkan suatu ketidakpastian dalam produk asuransi yang sebetulnya tadi apa? Menghindari risiko atau mentransfer risiko. Ya, jadi challenge apa? Kita dengan situasi ini masih banyak peluang. Kita bisa membalikkan mereka punya kekecewaan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tetapi memang pekerjaan ini berat, ya. Kita hadapi mereka semua. Memang betul ada kejadian dan saya bersedia untuk membantu Anda. Ya, jadi tanpa Anda menjelekan siapapun, tapi Anda ingin membantu masyarakat luas ya. Dan mungkin tidak mudah untuk menerima kepercayaan mereka. Ya, tidak mudah. Anda mesti hati-hati, Anda mesti pelan-pelan ya. Ya, jadi. Kemudian chance apa? Tentu chance ada peluang. Jadi setiap ada permasalahan pasti ada peluang. Ya, ada tantangan, ada peluang ya. Jadi Anda bisa mendapatkan peluang ini dengan baik ya. Anda tinggal lakukan, Anda punya tugas, ya. Anda edukasi dengan baik, Anda sampaikan apa yang Anda bisa lakukan buat mereka, dan kemudian mereka merasakan manfaatnya, dan saya percaya pasti mereka apa? Pelan-pelan akan apa? Memberikan kepercayaan. Karena orang yang terluka hatinya tidak mudah untuk disembuhkan. Perlu waktu, perlu konsistensi, perlu kesabaran Anda semua, kita semua dalam menghadapi masyarakat yang sedang terluka ini. Itu pesannya supaya jangan sampai kita tergesa-gesa, bahkan mereka yang belum pernah membeli asuransi pun kita perlu mempersiapkan mereka punya diri supaya mereka betul-betul paham dulu, baru kita bantu untuk membeli produk yang sesuai. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Tadi pertama apa tadi? 41 tadi apa? Karakteristik. Kedua mengenai apa? Mengenai disaster. Oke. Ada? Nggak ada? Kalau gitu saya langsung. Oke, langsung. Part 3. Karakteristik of insurance. Mungkin Anda sudah paham sebagian besar, tapi kita coba mengulang lebih mendalam ya untuk memahami, karena yang kita jual apa? Kita punya jasa pialang asuransi agar mereka mendapatkan apa? Mendapatkan produk yang sesuai. Produk apa? Ya, produk asuransi, ya. Anda memberikan apa? Added value. Ya, jadi Anda punya jasa, Anda punya kompetensi, Anda punya expertise, Anda tambahkan nilai tersebut kepada Anda punya transaksi
Transaksi apa? Produk asuransi. Ya, itu. Jadi produk asuransi itu hanya apa? Hanya produknya, hanya isinya. Anda punya packagingnya, itu Anda punya jasa, Anda punya kompetensi, kepiawangan Anda. Paham ya? Jadi kayak misal katakanlah Anda makan coklat, ya, isinya itu liqueur, ataupun Anda makan coklat isinya mungkin kacameda, kacamede. Nah, kacamede itu asuransi. Sementara coklatnya adalah Anda punya jasa. Itu saya analogikan ya. Oke. Kita coba lihat bagaimana karakteristik asuransi. Nah, saya selalu mengulang-ulang ya, bahwasannya asuransi itu bukanlah sosial ya, asuransi umum ya, bukanlah bisnis, bukanlah sebuah lembaga sosial ya. Beda dengan BPJS kesehatan ya. Beda dengan Asabri ya, yang bentuk memang untuk apa? Untuk kesejahteraan sosial buat masyarakat luas. Tapi asuransi umum, asuransi jiwa yang anggota AJ maupun AUI ya, itu apa? Tujuannya apa? Bisnis ya. Bisnis apa artinya? Halo, kalau bisnis artinya apa? Bisnis. Mencari apa? Mencari keuntungan. Ya, mencari profit. Oke? Kita mesti jelaskan kepada masyarakat luas gitu, bahwa asuransi bukan bisnis sosial. Ya, Anda bayar premi, kemudian suatu ketika ada klaim maka bayar. Belum tentu. Lihat dulu kondisi polis. Ini bukan kayak iuran ibu-ibu yang sakit dibantu oleh ibu-ibu yang lain ya, bukan kayak di kampung-kampung ataupun di desa-desa ya, semuanya punya jiwa sosial untuk membantu. Asuransi lihat dulu, belum tentu Anda klaim kemudian Anda dapatkan penggantian kalau ternyata tidak dijamin risikonya. Ya, jadi asuransi adalah sebuah bisnis. Bisnis itu adalah bisnis komersial. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Buat siapa? Buat pemegang saham. Karena mereka sebagai investor mencari keuntungan. Nggak ada sebuah perusahaan pun dibangun untuk mengalami kerugian. Itu dulu mesti dipahami ya. Clear ya? Oke. Kemudian sifatnya yang lain lagi apa? Intangible service. Ya. Seperti Anda halnya misalnya ya, Anda potong rambut ya. Masih mending rambut Anda langsung kelihatan, Anda langsung rapi. Betul ya? Langsung dapat terlihat. Anda mijit ataupun keramas, kerimbat, langsung terlihat, Anda bisa rasakan manfaatnya ya. Anda refleksi, masih terlihat manfaatnya langsung. Oh, kaki Anda segar, tangan Anda segar kan itu ya. Masih terlihat servisnya. Ya. Anda mungkin naik pesawat terbang dari Jakarta ke Bali, service company. Anda masih bisa merasakan Anda dipindahkan dari Jakarta ke Bali. Itu Anda bisa merasakan, tapi asuransi di atas itu segalanya. Jadi beyond that business ya. Jadi beyond services asuransi. Kenapa? Karena asuransi tidak bisa langsung dinikmati, ya, tidak bisa langsung dirasakan. Beda kalau cukur rambut, salon, kerimbat, pijat, ya, naik pesawat, nginep di hotel, itu langsung bisa dirasakan. Tapi asuransi beyond services, ya, paham ya? Jadi di atas service tuh, lebih tinggi lagi, lebih abstrak lagi. Nah, kemudian asuransi itulah apa? Legal, bentuk legal. Kenapa? Dalam bentuk kontrak. Ya, semuanya dituangkan dalam bentuk apa? Kontrak, tulis menulis, perjanjian, agreement. Ya. Dan itu apa? Hitam dan putih. Jadi artinya apa? Jadi artinya segala sesuatu yang di luar kontrak itu tidak mengikat, apalagi cuman omongan doang, lisan doang. Ya. Tidak bisa dipegang. Nah, jadi kalau kata misalnya ada sesuatu hal yang bilang nasabah bilang, kemarin dia ngomong itu dijamin. Bagaimana buktikannya? Tidak bisa. Semuanya lewat kontrak polis. Namun perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Kontrak itu adalah dokumen final, dokumen akhir. Sebelum ada kontrak ada apa? Ada apa sebelum kontrak? Ada komunikasi kan? Ada komunikasi antara dua belah pihak. Lewat mana? Bisa lewat chat, WA, bisa lewat email, ya, bisa lewat telepon, ya, bisa lewat surat. Ada komunikasi awal, kan nggak mungkin ujuk-ujuk polis asuransi ada kan? Betul. Pasti ada apa? Ada dokumentasi, ada korespondensi mengawali kontrak polis tersebut sebelumnya. Nah, ini menjadi apa? Menjadi satu. Menjadi bagian daripada kontrak.
Nggak mungkin polis asuransi tiba-tiba nongol polis tanpa adanya suatu dokumentasi koresponden komunikasi sebelumnya. Nah, jadi Anda harus paham itu bahwa kontrak asuransi ada dokumen-dokumen lain sebelum terbit polis asuransi, ya, mengawal itu semua. Oke? Ini kontrak legal. Nah, kemudian polis asuransi adalah polis yang standar, baku. Ya. Semuanya sudah di print out. Ya, wordingnya sudah di print out, tinggal tempel aja klausul apa yang mau dipakai. Tapi dia punya standarnya ada, schedule-nya, dia punya kop suratnya sudah jelas, ya. General condition, general exclusion, ya itu semua sudah standar, sudah di print out. Jadi apa? Artinya apa? Standar apa? Ini kontrak adalah kontrak baku. Ya. Kan kalau katakanlah kita mau janji misalnya perjanjian ya kita dengan sewa menyewa ataupun mau apa? Mau perjanjian sesuatu untuk kerjasama, kan pasal demi pasal biasanya apa? Biasanya apa? Kita mintakan, kita diskusikan kan? Tapi dalam asuransi apa? Semua pasal sudah jadi, sudah ada pasalnya. Ya. Jadi apa? Inilah standar kontrak. Oke. Kemudian personal kontrak. Ya, karena asuransi adalah kontrak antara personal asuransi dengan seseorang. Ya. Jadi disebut personal kontrak, bukan kontrak yang menyeluruh untuk semua orang. Enggak. Ini personal kontrak antara personal asuransi dengan seseorang atau dengan sebuah PT. Oke. Kemudian next. Asuransi berdasarkan reputasi. Ya. Ini yang saya mau garis bawahi ya, bahwasannya jualan asuransi itu tidak mudah. Tidak mudah. Siapa yang menganggap bahwa jualan asuransi itu mudah? Angkat tangan. Siapa yang punya konsep opini bahwa jualan asuransi itu mudah? Anda pemasar bukan? Siapa yang pemasar? Mbak Made pemasar? Ya, Pak. Pernah jualan asuransi? Sering, Pak. Sering. Gampang apa enggak? Luar biasa susah, Pak. Luar biasa susah. Ya itu, tapi bukan tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin. Ya. Nah, makanya Pak, trust itu adalah suatu pondasi. Bukan cuma di asuransi, tapi untuk semua bisnis. Terutama di asuransi. Ya, trust itu. Tanpa trust, kita mau ngomong berbusa-busa, mau lompat apa dari mana, mau ngomong apa, nggak akan masuk kalau trust tersebut tidak kita dapati. Maka, tolong jaga baik-baik. Anda bukan cuma menjaga Anda punya perusahaan, Anda sebagai pribadi, Anda harus jaga Anda punya reputasi diri Anda. Karena kenapa? Karena di asuransi itu semuanya bisa dengar. Semua bisa dengar. Anda punya masalah dengan perusahaan Anda, di sini saat ini, Anda punya problem, apalagi menyangkut masalah integritas, itu terdengar loh, sampai seluruh Indonesia di asuransi. Makanya tolong perhatikan baik-baik. Anda mesti jaga Anda punya reputasi, ya. Selain Anda jaga reputasi perusahaan Anda. Kenapa? Anda mewakili perusahaan Anda berhadapan dengan siapa? Dengan masyarakat, dengan perusahaan asuransi, dengan sejahtera, dengan stakeholder lainnya. Ya, jadi trust itu adalah yang utama. Sulit untuk mendapatkannya, tapi mudah untuk menghancurkannya. Perhatikan baik-baik ya. Dalam semua hubungan, ya, dengan Anda punya istri atau dengan suami, dengan Anda punya anak, dengan Anda punya bawahan atau atasan atau nasabah, dengan siapapun, ya, trust inilah kunci dari semua pintu hati, ya, kunci ya. Kemudian promises, ya, karena asuransi tadi apa? Janji, ya, yang ditulis dalam kontrak. Gua janji kalau di masa depan, kalau lu mengalami klaim yang dijamin dalam polis, gua akan bayar. Itu janji, ya. Tapi apakah janji ini bisa dipenuhi? Wallahu a'lam katanya. Kita tidak tahu, ya. Kenapa? Karena janjinya di masa depan. Ya, apakah perusahaan masih ada? Kita tidak tahu, ya. Karena terutama untuk asuransi jiwa, ya. Polis-polis asuransi jiwa kan biasanya berdurasi panjang, 5, 10, 20 tahun kan. Asuransi umum mungkin masih agak aman, setahun kan umumnya kan. Gitu. Tapi kembali lagi, janji itu apa? Belum tentu tercipta, belum tentu dapat dipenuhi, ya. Maka apa? Maka orang yang berjanji itu harus apa? Harus betul-betul apa? Bisa dipercaya. Jadi landasannya trust,
Dan suatu ketika kemudian kalau katakanlah kita sudah dipercaya, maka kita punya promises harus apa? Kita buktikan, kita wujudkan, ya. Karena semua perusahaan tujuannya apa? Going concern untuk selama-lamanya. Kita kan bikin perusahaan bukan untuk setahun 2 tahun, hit and run kan, bukan. Tapi untuk kalau misalnya boleh, anak cucu kita masih ada, ya, perusahaan masih ada, masih berjalan gitu. Itu tujuannya. Oke. Kemudian perusahaan asuransi apa? Konsepnya risk transfer, ya. Kan salah satu metode manajemen risiko, cara menangani risiko ya transfer kan. Ya ini salah satunya apa caranya dengan asuransi. Bukan yang lain, ya bukan yang lain. Ya asuransi loh, transfer risiko. Itu konsepnya. Dan transfer risiko ini, risk ini harus apa? Sesuai dengan premium seimbang. Nah, di sini yang saya mau coba jelaskan kepada Anda semua ya. Jelaskan semua ya, bahwasan begini. Kan risk sama dengan premium. Oke. Ya. Anda mesti dengarkan baik-baik supaya Anda punya jiwa Anda mesti kuat ya. Saya dengarkan baik-baik ya. Jadi, kayak misalnya gini. Risiko harus sebanding dengan premium. Nah, saya berikan contoh. Ada 3 buah pabrik ya. 3 buah pabrik tekstil. Oke. 3 buah pabrik tekstil ya. Yang pertama berada di Ranca Ekek, Bandung. Ya di pedalaman, dibangun tahun 1950-an. Oke. Mesin-mesinnya pun mesin-mesin cukup tua. Ya, mungkin sudah tidak lagi diproduksi. Oke. Pabrik kedua ada di daerah Pulau Gadung. Ya, Pulau Gadung. Ya Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung. Dibangun tahun 80-an oleh Indonesia, milik Indonesia. Jadi, yang pertama dan kedua adalah milik Indonesia, ya. Yang ketiga adalah pabrik tekstil yang berada di kawasan Jababeka atau MM 2100 ya. Ini dimiliki oleh PMA Jepang. Ya, dimiliki oleh PMA Jepang, ya. Dan dibangun tahun 2010. Oke. Kode okupasinya sama. Kode okupasi sama. Oke. Nah, menurut Anda apakah pantas premi atas ketiga risiko ini sama? Silakan Anda berikan komentar. Yang satu Ranca Ekek, Bandung, satu lagi kawasan Pulau Gadung, satu lagi MM. Ya, milik Jepang, yang 2 ini milik lokal. Kode okupasi sama, ya. Kemudian preminya sama. Apa pendapat Anda? Tidak bisa berpendapat? Atau bagaimana? Karena saat ini OJK mengatur kode okupasinya, preminya sama, betul nggak? Sama ya, betul ya. Jadi karena kode okupasi sama kodenya, premi sama. Padahal apa? Risikonya beda. Yang satu udah lama tidak ada alat pemadam kebakaran, yang sudah tidak ada maintenance sudah agak kumuh dan segala macam. Yang Jepang ini, Anda tahu lah, kalau pabrik Jepang, standar Jepang, Anda bisa tahu bahwasan bagaimana mereka punya security, mereka punya alat-alat pemadam kebakaran segala macam, pasti lebih lengkap. Nah, sekarang sebagai underwriters, kita sebagai orang praktisi asuransi yang belajar asuransi dengan baik, dengan benar, melihat hal ini, jadi orang bego kita. Kita nih nggak masuk di akal. Resikonya pasti beda, ya. Tapi kok kenapa premi sama? Nah, ini yang saya bilang, kita nih saat ini di zaman-zaman yang tidak menentu, yang mestinya salah ini, ya, salah. Oke, Anda sudah paham. Kemudian last number, benar bahwasannya sebuah okupasi, sebuah jenis risiko harus memenuhi jumlah tertentu supaya terdapat jumlah cukup premi yang cukup untuk bisa membayar klaim yang terjadi. Ya, kalau enggak nanti malah tidak tercapai angka tersebut ya, tidak angka rata-rata untuk keamanan tidak tercapai. Jadi harus last number. Ini karakteristiknya. Kalau katakanlah dia cuma punya 1 satelit atau 5 satelit luar angkasa, maka last number-nya ya nggak tercapai. Nah, asuransi itu bukan investasi, ya. Asuransi risk transfer. Jadi kalau ada yang bilang asuransi itu investasi, keliru. Mungkin ada beberapa jenis asuransi yang bukan investasi, tapi ada lebih kepada santunan benefit yang ada nilai tunainya. Tapi bukan investasi kayak PID, ya. Kayak misalnya whole life, asuransi jiwa whole life,
asuransi jiwa seumur hidup, seseorang misalnya seorang kakek ya atau seorang ayah yang ingin meninggalkan sesuatu buat anaknya atau buat cucunya, maka dia berikan apa? Asuransi whole life. Ya, nilai investasinya minim, nggak terlalu besar, ada nilai tunainya, tapi itu pun juga akan dihitung oleh perusahaan asuransi. Tapi yang paling penting apa? Dia punya nilai santunannya yang pasti, yang akan mereka atau dia berikan kepada apa? Anak atau cucunya yang dia tinggalkan. Nah, jadi asuransi bukan investasi. Kemudian juga asuransi bukanlah gambling. Ada yang bilang asuransi adalah gambling, ya. Bayar premi kecil dia dapat premi gede, dapat klaim gede. Bayar uang kecil dapat uang gede, ya. Itu keliru. Ya, karena mereka nggak paham bahwasannya asuransi dihitung berdasarkan statistik tertentu, berapa loss ratio yang terjadi, berapa premi yang ada, berapa biaya reasuransi, biaya operasional, ya. Itu semua dihitung, ya. Kalau asuransi bukanlah gambling. Kalau gambling itu pasti dilarang oleh pemerintah. Judi ya, judi dilarang oleh pemerintah, sementara asuransi tidak, ya. Sementara judi itu ada yang win, ada yang loss, ya. Judi ya. Sementara di asuransi nggak ada yang win dan loss. Adanya win-win dan nggak loss-loss dua-duanya kan. Itu ya. Jadi kedua pihak nggak ada yang untung dan rugi. Tapi semuanya sama. Kalau di judi ada yang win dan yang loss, ya. Kemudian judi itu apa? Take risk, ya. Kalau judi, ya kita main judi, itu take risk, ambil risiko. Sementara asuransi transfer risk. Ya, itu konsepnya ya. Jadi Anda mesti pahami dulu, suatu ketika Anda bisa berhadapan dengan nasabah Anda yang punya paham asuransi adalah judi, Anda bisa counter hal ini. Oke? Kemudian asuransi adalah indemnification. Jelas ada pembayaran ganti rugi, ya, ada pemberian santunan benefit, ya. Tapi apa? Atas kejadian yang tidak diharapkan, atas suatu peristiwa yang tidak diharapkan, yang tidak diduga sebelumnya, ya, itu ya. Walaupun kematian adalah suatu hal yang pasti, tapi tidak tahu kapan itu mati dan bagaimana dan di mana. Maka dianggap sebagai apa? Suatu fortuitous losses juga. Oke. Itu mengenai karakteristik asuransi. Kemudian berikutnya lagi. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya mengenai karakteristik of insurance? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti rekaman ini saya akan upload ke YouTube ya, supaya Anda bisa nonton lagi. Misalnya Anda perlu apa? Perlu mengulang karena kepiawaian atau keahlian tercipta karena kita selalu mengulang dan mengulang. Akhirnya menjadi suatu ahli. Oke? Sekarang game of insurance. Nah, mungkin Anda pernah dengar yang namanya the game of insurance. Ada yang pernah dengar? Permainan asuransi. Oke, mungkin Anda belum pernah dengar tapi nggak apa-apa. Anda tahu ini? Apa ini? Monopoli, Pak. Monopoli. Siapa yang pernah main? Saya, Pak. Semua pernah main ya? Pernah, Pak. Pernah main ya? Sering menang atau sering kalah? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, nggak pernah dihitung. Anda jadi bandar atau Anda jadi pemain? Main, Pak. Pemain ya, kalau jadi bandar atau bank, ya Anda nggak main, Anda cuma administrasi kan itu ya. Oke, nah ibarat monopoli, saya anggap ini permainan asuransi, ibarat monopoli ya. Siapa yang akan memenangkan pertandingan monopoli ini? Siapa? Kalau bank jangan dihitung ya, karena bank itu administrasi ya. Siapa yang akan memenangkan pertandingan monopoli ini? Yang mempunyai tempat semuanya, Pak. Siapa? Yang mempunyai tempat semuanya, Pak. Yang mempunyai tempat semua, yang menguasai ya, hotel, tempat-tempat segala macam ya. Oke. Tapi kemudian untuk bisa menguasai ini artinya apa? Dia harus apa? Punya modal, Pak. Iya. Oke, modal. Kemudian apa? Sebelumnya itu. Jadi secara umum seseorang yang bisa memenangkan pertandingan apapun, mereka adalah apa? Yang menguasai aturan permainan ini. Betul ya? Kalau pemain baru, dia pasti apa? Lambat bacanya ya. Oh, kadang-kadang dia hitung dulu 1, 2, 3, 4. Kalau misal kita 12 langsung aja loncat ke jail kan gitu ya. Langsung ya. 12 lagi langsung loncat lagi. Kita udah tahu bahwa ini 10 kan? Satu kali barisnya 10 ya. Jadi
orang yang akan memenangkan sebuah pertandingan, pertama lah, dia memahami aturan main. Itu dulu. Ya, memahami aturan main. Ini kedua, apa? Dia sering memainkannya. Kalau dia tahu aturan main, tapi dia nggak pernah memainkannya, bagaimana mungkin? Ya, kayak misalnya Anda dianggap jago renang, ya. Kalau Anda cuma tahu teori renang, peraturan renang, tapi nggak pernah melakukan renang, ya Anda nggak jago. Artinya apa? Anda tahu aturannya dan Anda memainkannya. Kayak misalnya bola, Anda tahu aturan bola, tapi karena Anda tidak pernah main bola, Anda bukan pemain, Anda tidak ahli, Anda tidak bisa menang main bola kan? Artinya apa? Anda harus mengetahui aturan main monopoli ini, mengetahui, ya, sampai detail. Dan kemudian Anda sering memainkannya, sehingga Anda pada waktu dadu 6-6, 12, Anda tahu tuh langkahnya kemana. Dan kemudian Anda bisa baca tuh dia punya kesempatan maupun dana umum ya, Anda baca tuh, ya. Setelah itu Anda paham. Nah, sekarang saya mau tanya. Sekarang saya tanya, ya, tadi yang memenangkan pertandingan monopoli adalah seseorang ataupun beberapa orang yang memahami aturan main monopoli dan sering memainkannya, sehingga apa? Dia akan jago main monopoli. Sama halnya lah, kalau Anda catur, ya, Anda sering memainkannya dan aturan mainnya, Anda pasti jago suatu ketika. Oke? Nah, sekarang kalau saya analogikan, the game of insurance itu adalah permainan monopoli. Ya, saya ulang lagi. Kalau seandainya, ya, asuransi adalah sebuah permainan seperti monopoli, siapa yang akan memenangkan pertandingan asuransi? Perusahaan asuransi atau tertanggung? Perusahaan asuransi, Pak. Kenapa Anda bisa berkata demikian? Saya membuat polis itu biasanya dari perusahaan asuransi, Pak. Yang bikin Oke, aturan. kemudian Dan yang memahami sekali resiko ya asuransinya itu sendiri, Pak. dan dia berada di pasar dan dia memainkannya setiap hari. Dan dia membuat polis itu, membuat kontrak itu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak paham kontrak itu? Karena mereka yang membuat kontrak itu. Jadi suatu ketika kalau katakanlah ada suatu permainan, ya, suatu peristiwa, ya, terjadi dispute, siapa yang memenangkan? Ya pasti perusahaan asuransi lah, penanggung, bukan tertanggung. Karena tertanggung tuh mungkin ini polis pertama dia baru beli. Iya kalau polisnya benar isinya. Kalau salah, ya bapak belur lah. Ya, jadi analogi ini saya pakai dalam saya punya buku maupun sebuah pengajaran. Sehingga apa? Sehingga permainan tidak seimbang, ya, antara perusahaan asuransi dengan tertanggung. Ya, yang menyeimbangkan siapa? Anda semua yang menyeimbangkan permainan itu. Oke, oke. Jadi Anda nangkap ya analogi monopoli ini ya. Nah, kemudian saya coba sampaikan nih ya, the game of insurance. Intensinya nasabah beli asuransi apa sih? Apa intensi nasabah beli asuransi? Aman, Pak. Ya? Rasa aman, Pak. Rasa aman. Oke. Ini apa lagi? Terpaksa Diwajibin dipaksa. banknya. Dipaksa oleh bank. Oke. Kemudian apa lagi? Terpaksa karena tidak mau diganggu oleh sahabatnya ataupun temannya ataupun saudaranya yang sering telepon. Ya, udahlah gue beli aja deh supaya lu nggak telepon-telepon lagi dah, ya. Intensinya ya. Kemudian apa lagi? Dia beli apa? Dia mau beli apa? Dia mau beli polis yang semurah-murahnya. Ya. Semurah-murahnya. Dengan harga semurah-murahnya lah, dengan jaminan sebanyak-banyaknya, ya kan itu ya. Itu intention kan? Sementara perusahaan asuransi intensinya apa? Intention perusahaan asuransi menjual polis asuransi. Apa intensi utama? Untung, Pak. Untung. Jadi artinya apa? Dari untung tersebut bisa lari kemana? Kalau dia mau untung artinya apa? Dia menjual produk sebanyak-banyaknya dengan harga setinggi-tingginya. Betul? Itu satu. Kemudian kalau klaim apa? Sedikit Dia berusaha apa? Pak. Untuk menolak klaim sebanyak-banyaknya Banyak-banyaknya. atau kalau terpaksa membayar klaim seminimal mungkin. Kan gitu. Oke? Itu intention yang berbeda dari tertanggung dan penanggung. Nah, oke. Apakah masyarakat
ya, paham dengan subject matter of insurance? Paham nggak? Mereka paham nggak? Bagaimana mendeskripsikan building? Kalau katakanlah misalnya dia beli polis asuransi, dia bilang bangunan rumah tinggal. Ya sudah, cuman bangunan rumah tinggal. Sementara kalau kita nulisnya apa? Ya, apa, Mas Rio? High rise building lah Pak, terus berapa story lantainya beda-beda Pak. Terus Ada deskripsi kelasnya. panjang. Ya, Ya, including fences, gates, dan awning dan segala macam disebutkan tuh. Including foundation dan segala macam. Ya, including cable dan segala macam. Semua yang ada menempel dan ada berada di lokasi di bangunan tersebut. Baik yang ada di atas maupun di bawah bangunan kan. Itu deskripsinya bisa panjang tuh. Sementara nasabah cuma tahu bangunan. Ya, kan beda. Kita punya pengetahuan. Nasabah tahu nggak? Nggak tahu. Ya, bagaimana menetapkan uang pertanggungan? Nasabah tahu? Nggak tahu. Ya, bagaimana kondisi polis? Kalau misalnya katakanlah dia mau pakai replacement value, klausul apa yang mesti dilekatkan? Nasabah tahu? Nggak tahu. Ya, jadi ini semua menjadi kerjaan rumah kita. Knowledge of the contract. Nasabah tahu nggak? Enggak. Ya. Yang tahu siapa? Perusahaan asuransi, dan Anda harus tahu. Ya, claims. Pasti saya yakin claims si nasabah tidak mau, ya. Perusahaan asuransi pun tidak mau terjadi. Oke? Dua-duanya tidak mau itu terjadi. Tapi kemudian, ya, ini coverage tadi ya. Coverage insured mau apa? Wider. Insurer mau smaller, ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Tertanggung pada waktu menerima penawaran, yang dilihat apa pertama kali? premi ya Pak ya. Premi, harganya. Bukan cuma tertanggung saja, mungkin Anda semua juga gitu. Mau beli vitamin C di Garden atau di Century, Anda cari harganya doang kan? Padahal apa? Masing-masing vitamin itu kan beda-beda. Dia punya apa? Isinya, ingredients-nya, dia punya features-nya, dia punya manfaatnya beda. Ya, kita tinggal bisa bandingkan. Oh, ini katakanlah minyak ikan, ada nih EPA-nya atau DHA-nya berapa? 1000 IU atau 5000 IU. Vitamin D juga sama, D3 misalnya. Ada yang 400 IU, ada yang 1000 IU, ada yang 5000 IU. Pasti apa? Harganya beda kan? Sama-sama vitamin D3. Sama-sama polis asuransi kebakaran. Tapi isinya beda. Nah, jadi nasabah nggak tahu kontens daripada polis asuransi. Apa isinya? Ya, kalau vitamin B ataupun vitamin C, Anda tinggal baca dia punya. Cuman sayangnya tulisannya kecil-kecil sekali ya di botolnya itu ya. Jadi Anda mesti apa? Mesti pakai kaca pembesar, terutama buat kita yang sudah usia 50-an kan, mesti lihat lagi tuh. Di capture, kemudian pakai kamera punya dibuka di zoom kan gitu loh. Nah, itu berketahuan ya. Jadi nasabah tidak paham mengenai coverage ya. Dan dia hanya tahu harga tok. Oke. Ini yang perlu Anda pahami, Anda bantu. Price. Sama ya. Premi, apakah premi sebut murah, pantas, segala macam? Enggak. Ya, untunglah pihak regulator tidak mengatur semua tarif polis asuransi. Kalau coba bayangkan, saya lagi bayangkan kalau OJK ini kerajinan untuk bikin tarif semua, polis marine cargo ditarifin, polis engineering tarifin, polis liability tarifin. Waduh, kita mah udah tinggal bingung-bingung aja, underwriter-nya nggak usah kerja lah ya. Jadi underwriter-nya dipotong gaji semua ya, karena kerjanya cuman ikutin tarif doang kan, nggak perlu lagi dia pakai analisa, dia punya apa kompetensi ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Oke, claim proses. Nah, tertanggung apa? Maunya apa? Sederhana, simple. Kalau perlu nggak usah bertele-tele, nggak perlu ngisi formulir klaim, gue tanda tangan lo bayar semua deh, kan gitu. Kan nggak bisa begitu, ya. Apa? Jual polis mungkin mudah, ya. Jual polis mungkin mudah. Asuransi tidak banyak cincong, ya. Tapi pada waktu jadi klaim, wah, tunggu dulu, lihat dulu, ya. Betul ya. Jauh lebih mudah jualan polis, ya. Atau jauh lebih mudah beli polis buat nasabah daripada nerima klaim. Ya, jadi lebih mudah masuk daripada keluar. Gampang masuk, susah keluar. Nah, ini. Jadi nasabah biasanya apa? Nggak mau repot. Kalau bisa sederhana, cepet lah.
Kalau misal boleh, jangan sampai sebulan. Kalau bisa 1 minggu, lu bayar klaim gua. Kan nggak bisa juga gini, ya. Perusahaan asuransi apa? Harus apa? Harus sesuai dengan prosedural. Harus ada punya tahapan-tahapan. Dan dokumentasinya apa? Harus clear, harus relevan. Nah, di sini yang Anda lihat ya, coba Anda perhatikan baik-baik. Setiap polis asuransi, saya percaya, tidak semua mencantumkan dokumen klaim yang dibutuhkan. Anda perhatikan baik-baik ya. Tidak semua polis asuransi, bahkan hampir semua polis asuransi tidak menyebutkan dokumen klaim yang dibutuhkan untuk klaim tertentu. Nah, sehingga Anda sebagai pialang asuransi harus memastikan bahwa dokumen klaim yang diminta oleh perusahaan asuransi apa? Harus relevan, harus sesuai dengan peristiwa tersebut. Kalau nggak relevan, Anda bisa tolak. Ya, Anda bisa bagian. Apa hubungannya Anda minta dokumen ini? Padahal dalam polis tidak ada. Kayak misalnya contoh, kasus kemalingan kehilangan, ya. Apakah cukup polsek atau polres atau polda atau sampai ke apa? Ke Mabes Polri? Mesti apa? Cukup polsek kan? Ya, cukup polsek kehilangan kan? Jangan sampai nanti ada masalah. Wah, ini perlu apa? Perlu forensik. Wow, kalau forensik bisa bahaya juga ya, bahaya sekali ya. Jadi intinya Anda mesti apa? Mesti membela nasabah dalam hal ini. Oke, kemudian begitu lagi. Indemnity sama tadi kan. Nasabah minta kalau misal boleh semua kerugian lu bayar ke gua. Gua kerugian 1M, lu bayar ke gua semuanya. Ya, padahal apa? Dia under insured. Ya, padahal dia tidak mengasuransikan semuanya. Ya, padahal ada depresiasi. Padahal pada waktu itu dia menetapkan uang pertanggungan salah. Ya, sementara asuransi mau kalau bisa bayar sekecil-kecilnya. Nah, disinilah ketidaksinkronan frekuensi antara tertanggung dan penanggung. Maka perlu pialang asuransi untuk menjembatani, ya, menjembatani ini semua. Supaya apa? Supaya tertanggung mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan, ya, pada waktu penutupan maupun terjadi klaim, ya. Ini semua menjadi pekerjaan rumah daripada pialang asuransi. Oke. Kan saat ini Anda tahu semua bahwasannya pialang asuransi ada peraturan baru ataupun akan dikeluarkan terkait dengan modal store, ya. Modal store pialang asuransi mau dinaikkan dari 3 menjadi 5 miliar, ya. Yang baru menjadi 10 miliar, ya. Katanya sih ini demi customer protection, untuk perlindungan konsumen. Oke? Nah, tapi kita mesti pahami dulu nih. Sesungguhnya kasus-kasus korban asuransi itu terjadi di mana sih? Di dunia pialang atau di dunia non pialang? Pialang, Pak. Non pialang. Ya, sebagian besar kasus-kasus korban asuransi terjadi pada penutupan langsung maupun melalui agen asuransi. Jadi alasan mereka untuk meningkatkan modal store pialang asuransi tidaklah tepat. Sesungguhnya kalau katakanlah kita mau memberikan perlindungan konsumen, bukanlah peningkatan modal perusahaan pialang asuransi ataupun perusahaan asuransi, salah. Jadi saya pernah tanda petik ya, membantah atau menargue ya, dari pihak otoritas menyampaikan tarif premi harus dinaikkan. Kenapa? Karena ini demi konsumen, demi perlindungan konsumen. Ya, saya bilang demi perlindungan konsumen. Emang selama ini ada nasabah tidak dibayar klaimnya karena perusahaan asuransi bangkrut. Saya melihat laporan keuangan perusahaan asuransi, semua rata-rata bagus, semua rata-rata untung, dan tidak ada perusahaan asuransi yang bangkrut karena bayar klaim. Tidak ada perusahaan asuransi bangkrut karena bayar klaim. Yang terjadi kebangkrutan apa? Maka salah mengelola perusahaan asuransi, ya, salah investasi, mungkin juga salah mungkin perusahaannya salah menetapkan cadangan teknis, ada kepentingan tertentu, laporan keuangannya fiktif dan segala macam, ada fraud juga di sana. Jadi cara melindungi konsumen bukan dengan meningkatkan premi, ya, bukan dengan meningkatkan modal store, bukan, tapi ini semua produk, ya. Jadi caranya apa? Buat produk asuransi yang sesuai dengan kepentingan konsumen. Kalau bisa jangan jual produk apapun yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen, ya, kayak PID. Oke, boleh lah, tapi tidak dijual ke sembarang konsumen, hanya segmen-segmen tertentu saja dijual. Jangan dijual kepada kalangan menengah ke bawah yang mohon maaf pendapatannya yang tidak tetap, kemudian kecil, ya, orang-orang buruh pabrik, supir ojol, kemudian pemilik warteg, ya,
kemudian pedagang pasar ditawarin Pak Edi, keliru. Ya, jadi kita harus apa? Menjual suatu produk yang sesuai dengan kepentingan konsumen. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan konsumen, cari segmen tertentu, tidak boleh dipasarkan sembarangan ya. Kayak misalnya, mohon maaf ya, kayak Viagra, kan nggak boleh dijual sembarangan kan? Nggak boleh dijual sembarangan. Kemudian juga apa lagi? Mungkin opium ataupun obat-obat ekstasi tertentu, kan nggak boleh sembarangan kan? Hanya dokter saja ataupun rumah sakit yang boleh kan? Tidak dijual ke semua orang kan? Nah itu. Jadi kalau mau melindungi konsumen, buatlah produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dengan keadaan konsumen. Itu pertama. Ya, jadi banyak saat ini produk-produk asuransi yang mungkin perlu diverifikasi ulang. Apakah sesuai atau tidak? Kedua, buat harga tersebut pantas. Ya, wajar. Ya, jangan monopoli, jangan pakai harga yang tetap tarif saat ini. Kenapa? Karena harga tarif itu tidak melindungi konsumen, malah melindungi perusahaan asuransi yang boros dan bolot. Maksudnya boros apa? Dia punya klaimnya berantakan, dia punya underwriting-nya berantakan, sehingga apa? Loss ratio-nya tinggi. Itu kan salah kan? Nggak benar kan? Atau dia punya biaya perusahaannya terlampau tinggi, sehingga apa? Biaya gaji pegawainya, gaji dia punya direkturnya berkantornya di daerah segitiga emas, kemudian gajinya pakai dolar segala macam. Akhirnya apa? Biaya operasional tinggi kan? Masa dibebankan kepada konsumen? Ya, mestinya price tersebut dibuka, dilepas kepada pasar aja, ditetapkan. Karena begini loh, kan begini. Saya mengenai premi, kita balik ke premi ya. Ini price kan premi. Ya, coba. Sesungguhnya premi itu ada beberapa unsur. Ya, ada 5 unsur. Pertama apa? Loss ratio atau pure risk. Ya, loss ratio. Yang kedua apa? Acquisition cost. Ketiga apa? Overhead. Ya. Keempat, profit margin. Kelima, error omission ataupun others ataupun inflation segala macam. Nah, kita balik ke pure risk ataupun loss ratio. Apakah perusahaan asuransi di Indonesia semuanya sama loss ratio-nya masing-masing? Tidak. Pengalaman klaim mereka pasti berbeda. Perusahaan asuransi yang underwriting-nya jago, dia pasti loss ratio-nya lebih bagus. Orang perusahaan asuransi yang dia punya claim management cost-nya claim manajemennya bagus, pasti dia punya loss ratio bagus. Ya. Jadi mesti apa? Karena perusahaan asuransi punya loss ratio berbeda-beda, maka tidak boleh dijadikan sama, ya. Kemudian kedua, mungkin biaya akuisisi sama lah, ya, biaya untuk broker atau agen sama lah, karena itu eksternal, tapi loss ratio internal. Ketiga, profit margin, ya, overhead pasti beda-beda. Perusahaan joint venture sama perusahaan lokal pasti beda overheadnya. Yang $1, yang satu rupiah, yang satu pakai Mercy, yang satu pakai apa? Mungkin Kijang, gitu loh. Pasti beda-beda overheadnya, sehingga jangan sampai tarif ditetapkan sama untuk melindungi perusahaan-perusahaan asuransi yang boros. Ya, padahal ada perusahaan asuransi yang hemat, ya. Yang begitu lagi ada profit margin, ya. Profit margin internal lagi. Ada perusahaan-perusahaan asuransi yang cukuplah untung 10% dibandingkan di atas bunga tingkat di atas deposito, tapi perusahaan-perusahaan joint venture pasti apa? Minta profit margin apa? 20-30%. Ya. Jadi 4 hal ini, dan terakhir inflation eksternal lah ya. Kalau mungkin inflasi ataupun currency rate segala macam berubah, itu kan eksternal. Jadi hanya 2 yang eksternal. Ya, acquisition cost sama tadi others. Yang 3 ini semuanya apa? Internal. Nah, mesti apa? Price-nya apa? Dikembalikan kepada masing-masing perusahaan asuransi. Ya, tidak boleh ditetapkan sama rata. Karena tidak adil kayak tadi misalnya 3 pabrik tekstil, yang satu Jepang, yang satu 2 lokal. Masa sama tarifnya? Adil nggak tuh? Nggak adil, nggak benar. Ya, jadi bagaimana mungkin perusahaan nasabah ini mau invest untuk pasang alarm, mau pasang hidran, mau pasang apalagi segala macam alat pemadam segala macam, nggak dihargai, nggak ada pengurang untuk premi, ya. Ini yang saya bilang tidak melindungi konsumen, anti customer protection. Oke, kemudian proses, pastikan proses yang terjadi ya pada saat mengiklankan sebuah produk, pada saat melakukan penjelasan, pemasaran, ya, hingga proses pelaksanaan klaim, itu betul-betul semuanya benar adanya. Apakah ini semua dipastikan sudah benar? Belum tentu. Coba minta SOP-nya dari masing-masing perusahaan asuransi. Belum tentu ada. Jadi ini mesti distandarisasi prosesnya. Ya, agar apa? Agar customer protection bisa terjaga. Nah, people, ya. Orang-orangnya apa? Harus apa? Kompeten,
harus punya integritas, harus diawasi oleh siapa? Oleh asosiasi. Agar orang-orang yang berada di industri perasuransian mampu melakukan fungsinya dan perannya sesuai dengan apa? Sesuai dengan SOP, sesuai dengan kode etik, sesuai dengan kompetensi yang ada. People. Selama ini apa? Tidak punya standarisasi. Payment, jelas. Oh, tadi apapun itu payment harus 30 hari, ya, tidak melihat dia punya recovery dan segala macam. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Ya, ini semua customer protection. Nah, kemudian untuk dapat meningkatkan ini semua, caranya apa? Ya edukasi, education, pengawasan, etik sama apa? Ada kode etik sama ada supervision. Ini semua apa? Ini semua apa? Meningkatkan customer protection. Bukan yang lain-lain, bukan meningkatkan modal ataupun apa hal-hal yang lain tidak berhubungan dengan customer protection. Ya. Jadi kalau katakan kita mau melindungi konsumen, ya ini semua dilakukan dan mesti ada kajian juga yang lebih jauh. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita break 10 menit ya. Sekarang 15.25. 15.25 kita kembali 15.35. Oke? 10 menit ya. Deal ya? Oke. Thank you. Thank you. Meli, kasih musik Meli.